Kamera berputar. And Hi guys, welcome to Pak RW YouTube channel. Beta ucapkan danke banyak buat saudara-saudara semua yang sudah mau klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar beta lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke, so di channel ini kita akan membahas terkait dengan politik, tentang culture, pop culture, sejarah, konspirasi, biografi, apapun itu yang ada di dunia ini ya. Kita akan hanya membahas yang ada di dunia saja. Kita akan membahas akhirat, tenang saja. Karena kalau kita membahas akhirat, berarti YouTube channel ini akan sangat sempurna, oke? Dan kesempurnaan kita tahu hanya milik Tuhan semata. Oke guys, jadi saya berharap bahwa kalian bisa nonton ini tanpa di skip ya. Karena membuat video ini kita butuh riset, oke? Butuh tenaga, begadang sampai tidak tidur-tidur ya. Jadi tolong untuk jangan di skip. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan terkait dengan sejarah dari Kepulauan Banda, yaitu adalah salah satu kepulauan penghasil rempah yang ada di Maluku, Indonesia. Without any further ado, let's go to the topic. Kalau kita berbicara terkait dengan Kepulauan Banda, otomatis tidak akan terlepas dari yang namanya rempah-rempah. Jauh sebelum manusia memasuki era modern, mereka sudah tidak terpisahkan dari apa yang namanya rempah-rempah. Lantas, apa hubungan rempah-rempah dengan Kepulauan Banda? Anda penasaran? Ya, saya juga. So, mari kita bahas sama-sama. Kepulauan Banda sendiri terdiri dari 11 pulau. Ada 7 pulau berpenghuni dan 4 pulau tidak berpenghuni. 7 pulau berpenghuni antara lain ada Pulau Gunung Api, ada Pulau Banda Besar atau Lontor, kemudian ada Pulau Banda Naira, ada Pulau Hatta atau yang zaman dulu disebut dengan Rosengai, kemudian ada Pulau Ai, Pulau Rum, dan Pulau Syahrir yang zaman dulu disebut dengan Pulau Pisang, namun sekarang sudah menjadi Pulau Syahrir ya. Dan ada 4 pulau tidak berpenghuni, antara lain ada Nailaka, Manukang, Karaka, dan Batu Kapal. Banda telah disebut dalam Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 sebagai Wanda, dan kemudian pernah disebut juga Banda di dalam buku ke-16 dan ke-17 Babat Tanah Jawi. Banda merupakan salah satu pulau penghasil rempah Myristica fragrans atau yang lebih kita kenal dengan pala. Pala sendiri merupakan tanaman asli atau spesies asli dari Kepulauan Banda. Berbicara terkait Banda dan juga rempah-rempah, otomatis kita tidak akan terpisahkan dari yang namanya jalur rempah. Mari kita bahas sedikit sejarah singkat terkait dengan jalur rempah. Jalur rempah bisa tercipta dikarenakan oleh ekspedisi laut atau pelayaran yang dilakukan bangsa Eropa, terutama yang dipelopori oleh Bartolomeo Dias pada tahun 1488. Ekspedisi laut atau pelayaran ini sendiri bukan terjadi begitu saja karena seenak-enak jidat si Bartolomeo Dias dia pengen berlayar gitu aja, enggak ya, tapi semuanya itu ada pemicunya. Pemicunya adalah rempah-rempah. Jauh sebelum bangsa Eropa melakukan pelayaran, bangsa Arab dan Cina itu sudah melakukan perdagangan ya. Mereka bahkan sudah sampai di Maluku sana. Mereka sudah melakukan transaksi perdagangan rempah dengan rakyat Banda di sana ya. Dan mereka juga sudah membawa kemudian sampai ke Eropa. Dan kemudian kalau kita lihat sendiri kenapa sampai bangsa Eropa ini dia bisa tergila-gila dan ingin sekali menguasai rempah-rempah, kan dikarenakan kalau kita lihat lagi khasiatnya tadi tuh, pala itu dia bisa menjadi bahan baku untuk di dapur, dia bisa jadi bahan baku untuk kosmetik, dia bisa menjadi perfume, dia bisa menjadi obat-obatan, dia bisa menjadi obat penenang, dia bisa jadi penghangat. Kemudian yang paling top of the top adalah pala ini dia bisa berfungsi sebagai bahan pengawet, dia bisa jadi pengawet makanan. Bahkan pada zaman Mesir kuno, mumi-mumi Fir'aun itu diawetkan menggunakan rempah-rempah, salah satunya adalah pala. Ya, ini lantas membuat bangsa Eropa menjadi semakin tergila-gila dan ingin menguasai rempah-rempah. Maka olehnya itu bangsa Eropa pun kemudian memutuskan untuk melakukan pelayaran atau ekspedisi untuk menemukan pulau-pulau rempah-rempah. Dan pada tahun 1488 Bartolomeo Dias pun berlayar menuju Tanjung Harapan benua Afrika, dan kemudian Christopher Columbus pada tahun 1492 itu dia berlayar menuju
Amerika Selatan. Tadinya dia ingin menuju ke India ya, cuman karena dia salah arah dan dia pun tersesat sampai ke Amerika Selatan. 5 tahun setelahnya, tepat pada tahun 1497, John Cabot dari Inggris juga melakukan pelayaran mengikuti jejak Spanyol dan Portugis. Dia pun tiba di Amerika Utara. Dan kemudian setahun berikutnya, Vasco da Gama pun juga melakukan pelayaran. Vasco da Gama dari Portugis ya, dan dia pun tiba sampai ke dataran India. Beberapa tahun kemudian, setelah jatuhnya pusat perdagangan rempah-rempah di India dan Malaka ke tangan Portugis, memperbesar kemungkinan Eropa untuk menemukan pulau-pulau penghasil rempah yang lain. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque memerintahkan 2 armada yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao untuk melakukan penelusuran ke arah timur. Dari India, mereka melalui Selat Malaka, kemudian mereka melalui Madura, Lombok, Aru, dan kemudian mereka tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1512. Di tahun yang sama, armada Portugis yang lain pun tiba di Maluku Utara, atau lebih tepatnya di Ternate. Penemuan atas pulau penghasil rempah-rempah Banda dan Ternate ini kemudian menjadi pemicu konflik besar yang terjadi antara Spanyol dan juga Portugis. Perseteruan antara Portugis dan Spanyol ini pun berakhir pada tahun 1529 setelah mereka berunding dan menyepakati dalam perjanjian Saragossa. Isi dari perjanjian Saragossa tersebut adalah pembagian wilayah antara Portugis dan Spanyol. Wilayah Spanyol dalam perjanjian tersebut membentang dari Meksiko ke barat hingga sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke timur hingga sampai ke Kepulauan Maluku. Kurang dari 100 tahun, kurang lebih 60-70 tahun setelah Portugis dan Spanyol melakukan penelusuran mencari pulau-pulau penghasil rempah-rempah, Belanda dan Inggris kemudian menjadi terpicu untuk ikut melakukan penelusuran mencari pulau penghasil rempah-rempah. Inggris yang dipimpin oleh Sir Francis Drake melakukan pelayaran menuju Amerika Selatan, dan kemudian Belanda yang dipimpin oleh Van Eyck berlayar menuju ke Kepulauan Banda, dan mereka pun tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1599. Jalur rempah yang dilalui oleh bangsa Eropa ini kemudian menjadi cikal bakal menjadi rute maritim dunia hingga sampai saat ini. Ratusan tahun sebelum bangsa Eropa tiba di Kepulauan Banda, rakyat Banda sudah lebih dulu melakukan proses perdagangan rempah-rempah dengan pedagang dari Cina, Arab, Melayu, Persia, dan juga India. Rempah-rempah yang harganya lebih tinggi dibanding emas pada saat itu menjadi daya tarik perlombaan antar bangsa untuk menemukan wilayah-wilayah baru atau pulau penghasil rempah-rempah yang baru. Penjelajahan mencari pulau-pulau penghasil rempah kemudian menjadi satu-satunya perjalanan paling penting umat manusia pada saat itu. Aktivitas perdagangan yang luar biasa ini kemudian menjadikan penyebab konflik, membuat masyarakat Maluku terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Patasiwa dan Patalima, atau kelompok 9 dan kelompok 5, atau di Banda juga sering disebut dengan Ursila dan Ursiwa. Ini merupakan pembagian masyarakat secara sosiologis yang terjadi di Maluku pada umumnya. Yang menarik, di Banda ada satu kelompok yang kemudian menjadi penyeimbang, yaitu disebut dengan Urtatang. Setiap ada permasalahan terkait dengan perdagangan rempah, maka akan diselesaikan oleh Dewan Urtatang. Dewan Urtatang ini yang kemudian akan menentukan harga pala yang kemudian akan menjadi standar harga pala di seluruh Kepulauan Maluku, agar tidak terjadi konflik internal antar warga Maluku dan agar perdagangan pala bisa menjadi stabil. Zaman dulu masyarakat Banda kalau melakukan perdagangan rempah dalam jumlah sebesar apapun tidak pernah menggunakan kontrak sama sekali ya teman-teman. Mereka hanya dengan sesimpel mengangkat tangan ke arah langit, kemudian mereka berkata, Tuhan bersaksi bahwa saya bersedia menjual pala dengan jumlah sekian kepada pedagang tersebut dengan harga sekian. Kapal-kapal bangsa Eropa yang berbagai jenis yang hilir mudik di Kepulauan Banda ini menandakan betapa pentingnya posisi Banda pada saat itu. Kenapa pala bisa begitu berharga? Seperti tadi yang sudah saya bahas, pala sangat berperan penting dalam mengawetkan makanan ketika perang di masa lalu, dan juga pengawet makanan dalam proses berlayar ekspedisi yang panjang dalam menemukan benua-benua baru. Bahkan pernah ada pepatah yang mengatakan, siapa yang menguasai pala, maka akan menguasai dunia.
Pala menjadi komoditi yang sangat dicari pada saat itu. Dan selama ratusan tahun, pala telah menjadi komoditi yang diperdagangkan secara bebas. Maluku saat itu menjadi sangat penting karena Banda, Ambon, Seram, Gorong yang terkenal dengan perdagangan palanya, dan Ternate, Jailolo, Tidore, dan Halmahera dengan perdagangan cengkehnya. Pasar dunia saat itu benar-benar ada di Kepulauan Maluku. Berdirinya kesultanan-kesultanan di Nusantara karena rempah-rempah. Terjadinya kolonialisasi besar-besaran oleh bangsa Eropa di Asia Afrika karena rempah-rempah. Rempah-rempah dalam satu sisi membawa kemakmuran, namun di sisi lain juga menjadi penyebab perang besar-besaran antar bangsa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Kepulauan Banda, pohon-pohon pala tidak diatur dalam sistem perkebunan, melainkan semuanya dikerjakan secara beramai-ramai demi kepentingan bersama. Pada zaman dulu masih digunakan sistem barter. Namun setelah bangsa Eropa tiba, uang pun mulai digunakan sebagai alat tukar. Masuknya Belanda di Kepulauan Banda pada tahun 1599 disambut baik oleh rakyat Pulau Banda. Karena mereka percaya bahwa Belanda dapat membantu mereka mengusir Portugis dari Pulau Banda. Rakyat Banda benar-benar tidak tahu malapetaka apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Seiring waktu berjalan, bangsa Belanda pun membangun tempat penampungan pala atau pada zaman dulu disebut dengan logi. Namun kali ini mereka membangun dengan bahan dasar beton. Hal tersebut kemudian membuat rakyat Banda tidak terima dan memulai protes kepada bangsa Belanda. Konflik pun dimulai pada tahun 1609. Seiring waktu berjalan, bangsa Belanda pun mulai ingin memonopoli semua rempah-rempah yang ada di Kepulauan Banda. Hal tersebut kemudian membuat rakyat Banda menjadi geram ya. Padahal dengan pedagang lain mereka sangat welcome seperti pedagang Arab, Cina, Persia, India, Melayu. Pada saat itu mereka sangat welcome ya, karena rakyat Banda sendiri mereka sudah terbiasa dengan perdagangan bebas. Mereka tidak suka diatur. Belanda ingin masyarakat lokal hanya menjual rempah-rempah hanya kepada Belanda saja, tidak boleh kepada Cina, Arab, dan lain-lain, itu tidak boleh. Hanya khusus untuk Belanda sahaja. Pada saat itu bangsa Belanda di Kepulauan Banda dipimpin oleh seorang pejabat VOC yang bernama Pieter Willemszoon Verhoef. Pada saat itu Verhoef sudah sering kali membujuk penguasa lokal Banda atau yang disebut dengan orang kaya. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu orang kaya supaya kalian nanti ke depannya ini bisa mengerti jalan ceritanya dengan baik ya. Jadi di Belanda itu sistem pemerintahannya itu terbagi atas klan-klan. Ada sekitar 40 klan yang dipimpin oleh 40 orang kaya. Kalau sekarang itu mungkin bentuknya seperti desa ya, tapi zaman dahulu itu kayak klan. Jadi di keseluruhan Pulau Banda ada sekitar 40 klan yang dipimpin oleh 40 orang kaya. Si Verhoef ini dia sudah sering kali membuat perjanjian ya, dia sudah sering kali berupaya membuat perjanjian atau kontrak dengan penguasa ini, namun selalu gagal karena setiap dia buat kesepakatan dengan misalkan orang kaya A, itu nanti hanya orang kaya A dengan pasukannya saja, dengan orang-orangnya, dengan klan dia saja yang akan mematuhi. Namun orang kaya B, C, dan D dan yang lainnya tetap dia akan perdagangan bebas. Jadi selalu gagal gitu, dia tidak pernah mencapai tujuannya untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Kepulauan Banda. Sampailah di mana Verhoef ini punya strategi untuk bertemu dengan 40 orang kaya ini untuk bagaimana dia membuat perjanjian dengan mereka untuk memonopoli rempah-rempah. Dalam perjalanannya, Verhoef tidak tahu bahwa ternyata masyarakat Banda juga sudah siap dengan rencana mereka sendiri. Setibanya dia di tempat pertemuan dengan 40 orang kaya tersebut, bukannya disambut, malah pasukan Verhoef dibantai habis-habisan. Ada sekitar 20 orang Belanda yang mati pada saat itu. Verhoef pun ikut tewas dalam pembantaian tersebut. Namun ada beberapa awak kapal dan juga ada beberapa tentara yang berhasil lolos. Salah satunya adalah Jan Pieterszoon Koen yang saat itu masih menjabat sebagai sekretaris atau juru tulisnya si Verhoef. Jan Pieterszoon Koen ini dia melihat sendiri apa yang terjadi dalam pembantaian itu. Jadi dia sangat menyimpan dendam sekali ya. Saat itu Jan Pieterszoon Koen masih menjabat sebagai sersan ya. Dia masih muda pada saat itu. Dia menyaksikan sendiri bagaimana orang Banda menghabisi bangsa Belanda saat itu. Dan itu membuat dia menjadi sangat terpukul dan dia menjadi dendam sekali dengan rakyat Banda pada saat itu.
Setelah Verhoef tewas dibantai oleh orang-orang kaya Banda dan pasukannya, Jan Pieterszoon Koen kembali ke Belanda dan melaporkan kejadian tersebut kepada The Heren 17 atau ada 17 direktur dari VOC. 3 tahun kemudian Jan Pieterszoon Koen dikirim kembali ke Indonesia. Dan pada tahun 1619 ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Setelah mendapatkan kekuasaan sebagai seorang gubernur, ia pun berniat untuk membalas dendamnya. Iya, dendam kesumatnya kepada rakyat Banda. Setelah menaklukkan Jayakarta, dan akhirnya dia pun mengganti nama Jayakarta dengan Batavia. Awalnya bahkan dia mau menamakan Batavia atau Jakarta saat ini itu dengan nama Nieuwhoorn, atau seperti nama tempat lahir dia di Belanda itu namanya Hoorn, nama kotanya di sana. Nah, dia mau bikin nama Jakarta tadi diganti menjadi Nieuwhoorn, tapi pejabat VOC waktu itu tidak menyetujui dan mereka memutuskan untuk memberikan nama Batavia sebagai penghormatan kepada suku asli daripada orang Belanda, yaitu adalah suku Batavia. Setelah menaklukkan Jayakarta pada tahun 1621, Jan Pieterszoon Koen pun memulai pelayaran untuk kembali ke Pulau Banda. Koen kembali dengan 13 kapal dan beberapa kapal pengintai. Mungkin kalau ditotalkan sekitar 20 kapal yang dibawa oleh Jan Pieterszoon Koen pada saat itu. Ia juga membawa kurang lebih 1.600 tentara, 300 narapidana dari Jawa, 100 orang ronin atau pasukan samurai ya, seperti pembunuh bayaran begitu, dan juga 285 budak belian. Ini luar biasa sekali Jan Pieterszoon Koen ya. Ini kalau diibaratkan dari Game of Thrones ini seperti Daenerys waktu mau menyerang Westeros, dia bawa pasukan sebanyak itu mungkin ya. Kurang naga saja jadi sudah film Game of Thrones itu. Rakyat Banda kemudian benar-benar kaget melihat kedatangan bangsa Belanda kali ini. Rakyat Banda baru pernah melihat kekuatan militer yang sebesar itu. Dan setelah 12 tahun, akhirnya Jan Pieterszoon Koen kembali ke Kepulauan Banda. Jan Pieterszoon Koen sadar dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti jejak dari Verhoef atau pendahulunya dia, karena dia tahu bahwa melakukan perjanjian dengan orang kaya satu persatu itu akan sangat sia-sia, dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Kepulauan Banda adalah dengan menaklukkan rakyat Banda dan juga seluruh Kepulauan Banda. Siapapun yang tidak mematuhi Belanda kala itu langsung dihukum, dimulai dari para bangsawan atau orang kaya. Jan Pieterszoon tahu bahwa kalau dia ingin menaklukkan rakyat Banda, maka dia pertama-tama harus menaklukkan dulu para orang kaya. Beberapa orang kaya yang melawan lantas ditangkap dan dibawa ke benteng Nassau yang merupakan salah satu benteng yang ada di Pulau Banda pada saat itu, dan kemudian dieksekusi. Cara eksekusinya pun berbeda-beda. Ada yang diikat, kalau kalian tahu, ada yang diikat dua tangannya, kemudian ikat tali satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, ada di kaki kiri, kaki kanan, kemudian diikat ke kuda dengan 4 kuda yang dengan arah yang berbeda, kemudian kudanya akan dicambuk dan kuda itu akan lari hingga kalian putus ya. Biasanya kalian melihat itu eksekusi seperti itu terjadi di film-film Korea kolosal ya, film-film kerajaan tapi itu ternyata sudah terjadi di Banda juga pada zaman dulu. Dan eksekusi lainnya adalah dipenggal oleh ronin atau samurai bayaran dari Jepang. Semua eksekusi tersebut dilakukan di hadapan rakyat Banda agar menjadi contoh. Kalau kalian melawan, maka nih kalian akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Merasa di posisi lemah dan sudah pasti akan dibunuh, 5 orang kaya yang tersisa pun memutuskan untuk meninggalkan Pulau Banda. 5 orang kaya tersebut adalah orang kaya Watimena, orang kaya Umbaratu, orang kaya Makatita, orang kaya Ringi-Ringi, dan orang kaya Tatu. Mereka dijemput oleh kora-kora dari Pulau Seram dan kemudian mereka berhasil lolos dengan 300 pengikutnya. Sesampainya di Pulau Seram, mereka juga memutuskan untuk berpencar, untuk melanjutkan kehidupan, dan saya tidak begitu pasti tahu berpencarnya kemana, namun ada beberapa yang sudah saya tahu. Ini juga berdasarkan referensi yang saya dapat. Kalau misalkan teman-teman merasa ada yang kurang atau apa, bisa langsung di kolom komen ya. Yang pertama yaitu orang Makatita, itu dia berhijrah menyiar Islam dan kemudian dia memilih untuk tinggal di negeri Saleman di Seram Utara. Dan kemudian orang kaya Watimena itu dia menyiarkan Islam dan dia pergi ke negeri Kataloka di Pulau Gorong Seram Timur.
Ada sekitar 6.500 rakyat Banda yang dibunuh, 789 diasingkan secara paksa ke Batavia untuk dijadikan budak. Dan ada kurang lebih 1.700 rakyat Banda yang melarikan diri ke Banda Eli, Seram, dan tempat-tempat lain di Kepulauan Maluku. Salah satu peristiwa kelam selama masa penjajahan Belanda adalah genosida yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen. Hal tersebut merupakan genosida pertama yang ada di Nusantara. Dari 15.000 penduduk Banda saat itu, dibantai hingga tersisa 1.000 orang saja. Salah satu faktor pendukung Jan Pieterszoon Koen melakukan genosida tersebut karena dendam kesumatnya yang ada di masa lalu. Setelah orang-orang asli Banda dibantai, sistem perkebunan pala di Pulau Banda dikelola oleh tenaga-tenaga kerja ataupun budak yang dibawa dari luar ataupun dari kepulauan Indonesia seperti Sulawesi Tenggara, dari Papua, dan bahkan dari luar Indonesia. Belanda juga memakai sistem perkebunan atau perk yang masing-masing perk dikepalai oleh perkenen atau tuan tanah. Belum sampai di sini, konflik yang terjadi bukan hanya antar Belanda dan juga rakyat Banda, namun juga Belanda dengan bangsa Inggris. Padahal kalau kita lihat-lihat di Eropa, Belanda dan Inggris ini adalah sekutu ya untuk melawan Spanyol. Namun di saat yang bersamaan, pada saat itu mereka juga melihat nih, mereka bersaing siapa yang bisa dapat menaklukkan Pulau Banda. Belanda pada saat itu belum menguasai keseluruhan dari Kepulauan Banda ya, karena pada saat itu salah satu pulau yang ada di Kepulauan Banda yaitu Pulau Rum ada di dalam kekuasaan Inggris. Sebenarnya pada saat itu masyarakat dari Pulau Rum meminta perlindungan atau meminta bantuan dari rakyat Inggris, karena sebenarnya masyarakat Banda pun mereka lebih senang berdagang dengan orang Inggris ya, karena mereka bisa bergaining, mereka bisa tawar-menawar dengan orang Inggris dibandingkan Belanda yang ingin memonopoli ya. Pulau Rum yang seluas 3 km persegi ini juga merupakan salah satu pulau yang ada di Kepulauan Banda yang memiliki tanaman pala yang lumayan banyak ya. Hal ini juga kemudian menjadi pemicu bangsa Belanda jadi ingin sangat menguasai, karena dia ingin menguasai keseluruhan dari Kepulauan Banda. Karena kalau Belanda menguasai Pulau Rum, maka lengkaplah sudah seluruh Kepulauan Banda berada di tangan bangsa Belanda. Namun Inggris tidak langsung begitu saja menyerah ya. Mereka berselisih sekian tahun, dan kemudian setelah mereka berselisih lumayan lama, dan karena mereka adalah sekutu di Eropa, maka mereka pun berunding dan mencari jalan keluar. Perseteruan Belanda-Inggris pun selesai dengan dibuatnya perjanjian Breda pada tahun 1667 yang salah satu isinya adalah pertukaran antara Pulau Rum dan Pulau Manhattan yang saat ini menjadi New York ya. Saat itu Manhattan atau New Amsterdam itu adalah milik dari Belanda, dan Rum waktu itu ada di dalam kekuasaan Inggris, dan kemudian mereka pun bersepakat dalam perjanjian Breda itu untuk menukarkan kedua pulau ini. Jadi Pulau Manhattan yang seluas 53 km persegi ini ditukar dengan Pulau Rum yang hanya 3 km persegi, karena waktu itu Belanda merasa bahwa Inggris merasa bahwa itu adalah harga yang pas ya, maksudnya itu worth it. Walaupun hanya 3 km persegi, tapi mereka punya pala. Seperti yang ada pada saat itu pepatah, siapa yang menguasai pala maka dia akan menguasai dunia. Maka waktu itu Belanda rela mengorbankan Pulau Manhattan yang 53 km persegi dibandingkan dengan Pulau Rum yang hanya 3 km persegi. Dengan jatuhnya Pulau Rum ke tangan Belanda, maka lengkaplah sudah Belanda menguasai seluruh Kepulauan Banda. Sayangnya seiring zaman berganti dengan ditemukannya teknologi-teknologi baru seperti mesin pendingin, maka pala yang kala itu posisinya sebagai pengawet makanan pun tergantikan, dan masa kejayaan pala pun selesai. So itu dia teman-teman sejarah singkat terkait Pulau Banda. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kalau misalkan pada suka, nanti kita lanjut ke part 2. Cialah kayak di TikTok. Bye semuanya, amato.